Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Ulangan pasalnya yang keempat, ayat 15 sampai ayat 20. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi, dari Mesir, untuk menjadi umat miliknya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini. Perikop ini tidak hanya menjadi catatan sejarah mengenai momen perjumpaan bangsa Israel dengan Tuhan, tetapi juga sebagai penegasan tentang identitas keimanan mereka kepada Tuhan. Lebih lengkap lagi, melalui ke-6 ayat ini kita dapat melihat perihal perbedaan antara fundamentalisme keimanan bangsa Israel yang menyembah Tuhan dari bangsa-bangsa lain yang melakukan penyembahan kepada hewan atau benda-benda langit. Perbedaan di antara keduanya sangatlah kentara, bahwa bangsa lain menyembah ciptaan, sedangkan bangsa Israel menyembah Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Semua ini pun terjadi karena Tuhanlah yang memilih bangsa Israel dan memberikan pengenalan yang tepat kepada mereka. Itu pula mengapa kita melihat peringatan yang sangat tegas bagi bangsa Israel yang dilarang melakukan penyimpangan. Mungkin ada sebagian orang yang bertanya-tanya, kenapa Tuhan tidak menampilkan wujudnya dan melarang bangsa Israel membuat patung apapun untuk disembah? Apabila kita perhatikan lebih lanjut terhadap ke-6 ayat ini, maka kita akan menemukan sebuah bentuk pelatihan fokus beriman kepada Tuhan. Bangsa Israel sedang diajarkan tentang pentingnya mengarahkan hati dan pikiran hanya kepada Tuhan di sepanjang perjalanan petualangan yang mereka lakukan. Tentu saja, terdapat banyak masalah dan tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Israel selama perjalanan menuju tanah perjanjian. Semua hal itu pun berpotensi mengalihkan pandangan orang Israel dari Tuhan, penyelamat dan pembimbing mereka. Oleh sebab itu, larangan agar tidak membuat patung yang menyerupai apapun disampaikan, agar mereka hanya menautkan hati dan pikirannya kepada Tuhan. Sahabat Alkitab, larangan yang diberikan oleh Tuhan pada bangsa Israel dalam perikop ini tidaklah berakhir pada persoalan bentuk perupaan, entah itu dalam hal patung maupun lukisan. Melainkan jauh lebih dalam daripada itu, Tuhan sedang mendidik mereka agar tetap mengarahkan hati, pikiran, dan iman hanya kepada dirinya. Tuhan ingin bangsa Israel memiliki kewaspadaan agar mereka tidak menjadi salah fokus di tengah beragam kondisi kehidupan yang berpotensi mengaburkan fokus iman kepada Tuhan. Kita pun perlu menyadari bahwa setiap peristiwa suka maupun duka, kebahagiaan maupun kesedihan sama-sama berpotensi mengganggu arah pandangan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita mengarahkan dan pertahankan hati serta pikiran hanya kepadanya. Marilah kita berdoa. Tuhan, tidak dapat kami pungkiri bahwa di sepanjang kehidupan kami, terdapat banyak peristiwa dan pengalaman, entah itu suka maupun duka, hal yang membahagiakan maupun yang menyedihkan. Dan tidak jarang atau bahkan cukup banyak dari semua pengalaman itu yang tanpa kami sadar justru mengalihkan perhatian kami daripada Tuhan. Tolonglah kami agar hati dan pikiran kami, iman kami hanya selalu tertuju, tertaut kepada Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.